Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Neri menjumpai Anda dalam Bali Postok. Kali ini saya bersama dengan Bapak Iwayan Sudirta SH, anggota DPR RI Komisi 3 Dapil Bali di bidang hukum. Jadi kita ingin membahas bagaimana kasus yang sedang hangat dibicarakan ya, terkait tentang penodaan agama. Mari kita langsung sapa Pak Wayan. Om Swastiastu Pak. Swastiastu Mbak. Bagaimana kabarnya? Baik sekali, sehat. Baru datang dari Karangasem langsung ke sini. Luar biasa ya perjalanannya. Iya. Jadi Pak Wayan Sudirta ini salah satu anggota DPR RI yang sangat semangat ya, inspiratif juga gitu. Jadi saya senang sekali di episode ini bisa berbincang langsung ya dengan Pak Wayan Sudirta. Jadi Pak, kita ingin membahas lebih jauh lagi nih terkait tentang isu yang saat ini sedang beredar, yang sedang viral, yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat luas. Itu terkait penodaan agama ya yang disampaikan oleh Ibu Desa. Jadi bagaimana Pak menanggapi hal ini dari selaku DPR RI gitu ya, menanggapi isu ini? Ya, ada dua yang harus digarisbawahi. Pertama pernyataan Ibu Desa, bicara fakta. Kedua, agar ini mendidik masyarakat, bicaralah hukum. Kalau bicara fakta dan hukum tidak akan ada perbedaan. Kalau bicara pendapat, debatnya itu bisa kemana-mana, karena semua orang bisa punya pendapat. Betul. Maka saya batasi pembahasan ini dengan dua hal. Pertama fakta, dua hukum. Nah, kan sudah banyak hal yang disampaikan oleh Bu Desa, yang kalau saya dalam kajian saya yang saya serahkan ke FID itu, saya kutip satu-satu apa yang disampaikan oleh Bu Desa dari huruf K sampai huruf G. Nyata itu nggak bisa dibantah, karena saya ambil dari transkrip. Yang kedua, lalu dari sisi hukumnya gimana? Ada pasal 156 KUHP yang dilanggar. Kalau bicara unsur-unsur, kita bahas satu-satu unsurnya. Oh iya, terbukti Ibu Desa ini melanggar ini. Dan itu sesuai dengan pengakuan Bu Desa, dia mengaku salah dan dia siap bertanggung jawab. Tapi bukan hanya pasal 156A yang dilanggar, 156A KUHP, tapi juga penyebar dari video yang sesungguhnya sudah melanggar hukum, melakukan penodaan, menimbulkan keresahan di masyarakat Bali, ini kok disebarluaskan. Nah, ini kena undang-undang ITE. Jadi dua hal itu yang kalau dari sisi hukum dilaporkan ke Polda, dan biasanya kalau dasar hukum tidak ada, bukti-bukti tidak memadai, locus delicti tidak tepat, biasanya Polda belum tentu menerima. Nyatanya laporan kami setelah Parisade dan Kordem LBH Kordem Bali melakukan kajian yang mendalam, dia rumuskan itu sampai pagi subuh menjelang melapor, alat-alat buktinya sangat memadai, kajian hukumnya bagus. Seketika bahkan Kapolda menerima rombongan Parisade dan Kordem ini, dan akhirnya bertindak lanjut pada pelaporan. Sangat lancar, sangat simpatik, dan kita perlu belajar dari pertama bagaimana Parisade dan Kordem menyusun argumen, menyusun data, tidak ribut-ribut, tidak memanas-manasi, tidak mendorong-dorong adanya massa yang tanpa kontrol. Tapi dia buat kajian dengan mengundang akademisi, guru-guru besar, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat, dan khusus yang membidangi bidang seperti ini, saya dan Gede Fase bicara tentang masalah hukum. Sehingga dengan demikian kita mudah sekarang menyatakan, mari kita ikuti laporan yang ada di Polda, proses yang ada di Polda, tanpa rasa keresahan yang berlebihan, karena polisi sudah menangani, pelapornya sudah lembaga Parisade, berkawan, berpartner dengan lembaga bantuan hukum Kordem. Aspek agamanya sudah diutarakan, aspek hukumnya sudah dibingkai, masyarakat nggak perlu resah. Tapi kan kita tidak bisa melarang masyarakat melapor. Sepanjang laporan ini maksudnya memberikan pendidikan, bukan pembalasan. Sepanjang laporan ini ingin menjadikan kasus penodaan yang dilakukan oleh Ibu Desa ini menjadi pelajaran terakhir, peringatan yang luar biasa. Yang kalau dulu kita belajar hukum, kenapa hakim menghukum berat pada seorang pencuri kuda? Apakah Pak Hakim dendam pada pencuri kuda? Tidak. Hakim tidak boleh dendam. Tapi kenapa dihukum berat?
Karena masyarakat di sana hidupnya dari kuda-kuda itu. Secara ekonomi, kuda juga yang bisa dijual. Untuk alat pertanian dia yang dilakukan. Lah kalau kuda-kuda ini dicuri terus, hancur ekonomi masyarakat, kehidupan masyarakat. Agar tidak dicuri kudanya, hukum seberat-beratnya pencuri kuda, supaya lain kali orang tidak berani mencuri kuda, amanlah kuda itu. Sama, menghukum berat kepada pelaku penodaan agama Hindu, jangan lalu diartikan akan balas dendam, tidak. Melaporkan pasal-pasal yang berat berdasarkan kajian, bukan maksud membenci Ibu Darmawati, Desa. Ya, Bu Desa, tidak maksud menyakiti mereka, jangan. Bahkan memojokkan secara pribadi, secara berlebihan juga tidak diperlukan. Berikan aja pelajaran kepada masyarakat bahwa selain yang melanggar aturan, menodai, tapi bagi pelapor, bagi warga masyarakat, belajarlah etika, disiplin, tanpa mengabaikan substansi bahwa kalau memang harus dilaporkan memberi efek jerah, yuk kita laporkan agar ada ketertiban. Karena kan salah satu bentuk laporan ini ada penodaan. Kalau penodaan didiamkan, timbul keresahan, timbul gerakan. Itu yang kita tidak ingin. Maka ketika sudah mulai ada laporan, gerakan yang tanpa kontrol ini perlu dikonsolidasikan supaya dia menjadi teratur. Apakah teratur melarang teman-teman melapor? Tidak. Silahkan melapor. Kalau perlu bersinergi dari seluruh pelapor. Kalau perlu berkoordinasi dari seluruh pelapor. Kalau mau bersama-sama dan koordinasi, ayo bergabung lagi bersama-sama elemen lain, atau bersama-sama dan sendiri-sendiri. Asal laporan itu memang membantu perkara menjadi terang, membantu efek jerah bagi pelaku. Sajikanlah data-data yang baik, buatlah kajian yang bagus, sehingga polisi tidak merasa dibebani, tapi merasa terbantu. Terbantu untuk apa? Menyelesaikan kasus ini dengan tidak menimbulkan ekses negatif apapun. Bahkan yang timbul adalah hal-hal yang positif. Kasusnya selesai, hukumannya dibuat adil, kedepannya orang takut melakukan pelecehan agama, bukan hanya agama Hindu, pelecehan agama lain pun jangan dilakukan. Maka melalui kasus ini kita ingin ada pembelajaran. Begini loh cara orang Hindu menyelesaikan masalah. Begini loh cara orang Hindu membuat laporan. Begini loh caranya kami mempersiapkan laporan. Begini caranya menyatukan pandangan. Sebelum ada satu pandangan, adakan FGD, undang tokoh agama, sudah kita lakukan. Tokoh adat, sudah kita lakukan. Ahli hukum, tokoh politik, lengkap ada di sini. Bahkan kami sebagai anggota DPR RI pun tidak menolak untuk diundang. Kenapa? Agar menjaga forum ini betul-betul berada pada koridor yang benar. Agar masyarakat Bali sudah tertampar dari penodaan agama, jangan lagi tertampar karena langkahnya yang keliru, yang emosional, yang tanpa kontrol, yang melebar, yang mengarah nanti masalah-masalah pribadi. Dan jangan sampai menyinggung agama lain yang tidak ada kaitannya dengan agama Hindu yang sedang dilecehkan. Karena saya percaya tidak ada agama lain yang terlibat. Tidak ada organisasi agama yang terlibat dalam kasus ini. Tidak ada lembaga apapun yang terlibat di dalam kasus ini, kecuali pribadi Bu Desa saja. Ya. Bu Desa pun sekali lagi kita harus pandang sebagai subjek yang tetap terhormat. Sambil melaporkan kita harus menghargai bahwa Bu Desa ini punya hak. Hak apa? Hak dianggap tidak bersalah sampai hakim memutuskannya. Pak Wayan, jadi dari berjalannya proses ya yang dari pelaporan sehingga saat ini pun berita masih hangat ya, masyarakat yang belum mengikuti secara detail masih di sosial media ya, masih sangat ramai sekali dibahas. Jadi mungkin bisa ditekankan lagi bagaimana agar situasi ini sangat mereda gitu dengan adanya banyak FGD, kemudian banyak pembicara yang di bidangnya juga menyampaikan pendapatnya. Mungkin lebih ditekankan lagi agar masyarakat kita, terutama masyarakat Bali ini lebih paham lagi akan hal ini, agar tidak bisa meluas lagi gitu. Ya. Setuju banget 100%. Jika tidak segera ada
klarifikasi, komunikasi, bahkan tidak ada langkah-langkah Parisade mewakili umat, walaupun bukan secara lembaga melaporkan, karena melapor adalah orang, walaupun latar belakangnya pengurus Parisade, walaupun latar belakangnya pengurus Kordem Bali, tapi sekali lagi, kalau langkahnya dipercaya masyarakat, ini sudah satu langkah yang bisa meredam. Oh, saya sudah terwakili, saya tidak perlu pukul kentongan, saya tidak perlu mengumpulkan massa. Maka saya ingatkan juga, terima kasih Parisade, terima kasih LBH Kordem. Kenapa? Anda telah mewakili sebagian atau seluruh aspirasi, sehingga tidak semua gerah, tidak semua merasa tertindas hak-haknya, lalu loh kok tidak ada mewakili. Kalau tidak ada mewakili, biasa aja bergerak dengan cara sendiri. Nah, itu sudah tertolong sebagian. Lalu yang kedua, kali ini Bali TV melakukan wawancara. Nah, wawancara saya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, harus proporsional, mendudukkan kasusnya secara proporsional, tidak memanas-manasi, tidak mengundang orang bergerak menimbulkan keresahan, juga tidak menekan orang yang mau melapor sepanjang laporannya disampaikan menurut prosedur secara tertib. Maka dari 7 pelapor yang dikumpulkan yang dianggap mewakili sementara yang unsur Parisade dan LBH Kordem Bali itu, dari 7 pelapor itu ada 6 pengacara untuk memastikan bahwa langkahnya tertib sesuai dengan aturan hukum, walaupun pengacara itu juga merangkap pengurus Parisade. Hanya 1 yang murni pengurus Parisade tanpa berstatus pengacara. Oleh karena itu kami memperoleh jaminan bahwa yang melapor ini benar-benar berada di rel yang tepat. Dalam pengertian, dia mendidik bagi yang melakukan pelanggaran dan penodaan, tapi tim 7 ini juga memberi pendidikan bagi masyarakat Hindu, masyarakat Bali. Begini loh cara melapor yang baik, yang elegan. Maka sebelum tuntas laporan itu, tim 7 ini berusaha menemui Kapolda. Dan tentu tim 7 ini patut mendapat penghargaan, karena tidak semua pelapor serta-merta diterima Kapolda. Tapi Kapolda setelah menghitung, mungkin begitu, loh, tim 7 ini bagus. Oke, terima 5 orang delegasinya. Diajukan, bagus-bagus. Bagus ini, pasti memberi sumbangan. Nah, kemudian dia dengar latar belakangnya. Oh, tim 7 dan 5 delegasi ini membawa aspirasi yang sebelumnya diberi masukan oleh para guru besar. Tokoh pidana, tokoh adat, tokoh agama. Sudah dibekali. Untuk dibekali. Sehingga dengan demikian nyaman sekali Kapolda, Wakapolda, Direktur Krim menerima delegasi ini, bukan sebagai orang yang membebani Polda, tapi memberi masukan, meringankan, bekerja sama. Polisi dari aspek hukum dan keamanan, Parisade dari aspek kerohanian dan keumatan, LBH dari segi aspek hukum dan kemasyarakatan. Maka saya melihat inilah salah satu contoh proses yang penuh dinamika semangat, tapi tertib, teratur, nyaman, bahkan suasana gotong royong. Dan tidak merugikan banyak pihak ya. Tidak, dan tidak pernah mengembet-embet pihak lain yang tidak perlu. Betul. Tidak perlu nyerempet-nyerempet kelompok lain yang tidak perlu. Tertib sekali, bagus sekali, terbingkai, tertata, sehingga suasana kekeluargaan di intern tim ini terjaga, suasana kekeluargaan di antara pelapor-pelapor juga terjaga, jadi sinergi di antara pelapor-pelapor ini terjaga, karena figur-figur yang ditampilkan itu dipilih dengan sangat selektif ketika FGD dilakukan. Jadi luar biasa. Jadi Pak Wayan Sudirta sudah menyampaikan cukup dan sangat lengkap bahkan ya Pak, terkait tentang penanganan kasus ini dan dari pelaporan, kemudian respon dari Kapolda. Nah mungkin karena keterbatasan waktu, terakhir yang ingin disampaikan Pak Wayan Sudirta, yang ingin disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat yang ada di Bali tentunya. Silahkan. Tepat. Tentu saya tidak berpretensi saya boleh mewakili umat Hindu atau desa adat. Tapi sebagai wakil Bali punya kewajiban moral. Betul.
Jadi saya tampil bukan semata-mata karena saya belajar hukum. Saya sudah S2 pun saya tidak pakai S2 saya supaya tidak selalu menampilkan wajah hukum yang kaku. Ya. Lebih baik kita bicarakan kemanusiaannya, kerohaniannya, kemasyarakatannya, aspek keadilannya, dan saya dari Bali. Dalam kaitan seperti itu, kawan-kawanku, saudara-saudaraku semua, semeton Bali, dimanapun berada, umat Hindu dimanapun berada, beri masukan kepada kami. Berikan masukan karena proses sedang berlangsung agar laporan kita padat, berisi, bernas, penuh argumentasi hukum, penuh bukti-bukti, sehingga unsur-unsur yang didakwakan terhadap para pelaku ini betul-betul mudah dibuktikan di pengadilan oleh jaksa, mudah disusun oleh kepolisian membuat berita acara, dan dengan demikian kalau masyarakat merasa terwakili, sudah aspirasinya terakomodasi, maka saya percaya mereka tidak perlu resah, tidak perlu sakwasangka. Nah, jujur diakui dalam beberapa kasus umat Hindu merasa tidak ada yang mewakili. Kok aku didiamkan, aku berjuang sendiri, aku ini siapa? Aku punya wakil, aku punya pemimpin, aku punya organisasi. Kadang-kadang hal itu terjadi. Maka kami segera beberapa komponen masyarakat mengambil inisiatif agar jangan sampai kasus yang sebesar ini lebih banyak munculnya ketidakpuasan, pertanyaan, sakwasangka, protes, lalu pecah di antara kita. Maka lebih awal kita bergerak, dan saya lihat sejak melakukan FGD, suasana mulai mereda, mulai kondusif, dan mulai ada kepercayaan diri bahwa oh saya ternyata punya tokoh yang bisa mewakili, oh ternyata saya punya pemimpin yang mampu menangkap aspirasi ini, oh saya punya ahli-ahli yang sudah digunakan mewakili saya punya lembaga-lembaga yang tidak membiarkan kami. Dan itu membuat saya lihat 2 hari terakhir ini suasananya sangat elegan, sangat ideal, dinamika tetap ada, tapi emosi teredam baik, terjaga baik, semangat terpelihara, rapat-rapat tetap saya lihat, koordinasi antar elemen. Gede Pasek bisa bersama duduk di sini dengan saya, tokoh adat bisa duduk, Ngurah Studiana tampil, para pendeta tampil. Saya melihat ini salah satu contoh kalau memang pantas ditiru, tirulah. Kalau ini memang bisa menjadi acuan, mari kita ke depan lakukan hal-hal seperti ini atau dengan cara yang lebih baik, supaya Hindu yang mengenal Tatwam Asi, ahimsa, selunglung sembayan take itu diwujudkan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Luar biasa. Jadi masyarakat Bali ya terutama tidak perlu khawatir dan panas karena memang sudah ada komponen masyarakat yang mewakili kita semua untuk tentu kami tidak sendiri, yang lain juga boleh, tapi yuk koordinasi. Dengan bersinergi ya Pak. Dengan bersinergi. Saling bersinergi untuk menyelesaikan. Dengan padu, seia sekata. Ya, seia sekata. Untuk menyelesaikan kasus ini. Baik, terima kasih Pak Wayan Sudirta. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Sehat-sehat ya, Pak. Terima kasih kalau ini disebarkan, mudah-mudahan masyarakat makin percaya, makin tenang. Siap. Ya. Baik. Nanti kita ngobrol di lain kesempatan. Baik. Pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Pak Wayan Sudirta SH, anggota DPR RI Komisi 3 Dapil Bali. Demikian Bali Posto kali ini. Saya Dewi Neri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi. Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih. Terima kasih.